Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ikhwah, kajian tafsir pagi ini adalah surat 6, surat Al-An'am, ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Man jaa'a, barang siapa yang datang. Jaa'a ini fi'il madhi ya, dari jaa'a yaji'u, sulasi mujarad bab kedua. Falahu, fa itu menjadi jawab dari man. Man ini syarat, barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan. Falahu, maka dia akan mendapat, lahu ini milik, lam lil milki, maka dia akan memiliki. Asyru amthaliha, 10 misal, 10 misal dari hasanat itu. Jadi kalau hasanatnya itu A, berarti 10 A. Wa man jaa'a, sebaliknya, barang siapa yang datang bis sayyiati, dengan membawa sayyiat. Sayyiat lawan dari hasanat, keburukan. Barang siapa yang datang dengan keburukan, fala yujza, maka dia tidak dibalas illa mithlaha, melainkan semisal dengan sayyiat. Jadi 1 berbanding 1. Kalau kebaikan 1, 10. Ya, yujza ini fi'il mudhari majhul. Ya. Yujza fi'il majhul dari jaza yajzi. Nah, yujza. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Dizalimi maknanya dikurangi, dicurangi, dikurangi. Tapi kan menuduh Allah curang kan, jelek. Jadi dikurangi. Mereka tidak dikurangi. Imam Tabari memberikan tafsiran sebagai berikut. Man wafa rabbau yaumal qiyamah fi mauqifil hisab min haula alladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an bitaubati wal iman wal iqla'a ma huwa alai muqimun fi min dhalalatihi wa dzalika huwal hasanah allati dzakarallahu faqala man jaa'a biha falahu asyru amsalihha. Artinya orang yang memenuhi Tuhannya di hari kiamat nanti, di mauqiful hisab, di suatu titik ya, di alam mahsyar nanti hisab, yaitu orang-orang yang dahulu faraqadinahum, memecah belah agama. Orang yang memecah belah agama. Karena ini ceritanya kan masih konteks innalladzina farraqu, ya, ayat kemarin itu, orang yang memecah belah agama. Memecah belah agama itu ya agamanya pecah. Katakanlah agama itu 100%, ya, dipecah. Ya, dipecah.
cuma dipakainya sekian persen, nggak sampai 100. Ya kita orangnya sebenarnya. Kita nerima Islam tapi dipilih-pilih yang enak, yang manis, yang nyaman, yang pahit-pahit nggak mau. Nah, orang-orang seperti itu kelak di hari kiamat datang kepada Allah dan mereka itu syi'an, bergolong-golongan. Banyak, tapi datang kepada Allah bitaubati wal iman, dengan taubat dan keimanan. Jadi masih ada peluang. Untuk kita ini masih ada peluang. Ya. Wal ikla amma huwa alaihi, dan ikla itu mencabut semua yang dia lakukan. Muqimun min dalalatihi, ya, serta mukim tetap, ya, min dalalatihi, dari kesesatannya. Jadi artinya mencabut semua yang dahulu dia lakukan, bertobat. Wadzalika huwal hasanah, itu adalah perbuatan baik. Nah, begitu itu perbuatan baik yang Allah katakan di sini. Barang siapa yang datang dengan perbuatan baik, maka dia akan mendapat 10 kali. Falahu asyru hasanat amsali hasanati lati ja'a biha. Artinya 10 kali kebaikan yang dia lakukan. Sebaliknya, wa man ja'a bis sayyi'ah, barang siapa yang datang di hari kiamat dari orang-orang yang firak, ya, orang-orang yang tersebar berkelompok-kelompok kufur kepada Allah, fala yujza, maka tidak dibalas illa masa'ahu minal jaza, kecuali kejahatan atau keburukan yang dia lakukan. Kama wafalla bihi amalahu sayyi wa hum la yuzlam, sebagaimana Allah akan memenuhi amal buruknya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Wala yadhimullah fariqain, artinya Allah tidak menzalimi dua kelompok ini. Yang berbuat baik tidak dizalimi, tidak dikurangi. Yang berbuat buruk juga tidak dikurangi. Ya, tidak akan dibalas kecuali satu. La fariqul ihsan wala fariqul isa'ah, tidak kelompok orang yang berbuat baik, tidak pula yang berbuat buruk. Bi ayyujaza muhsin bil isa'ah. Artinya bagaimana zalimnya Allah? Yang baik dibalas dengan negatif, ya. Yang buruk dibalas dengan positif. Nah, itu tidak mungkin. Allah tidak mungkin berbuat zalim, salah menilai. Nah, tidak mungkin. Itulah menurut Imam Qurtubi, ya. Imam Tobari. Sekarang menurut Muhammad Rashid Ridha. Wahadil ayat istiqnaf li bayan jazil am fil akhirah. Kata Muhammad Rashid Ridho, ayat ini tidak ada kaitannya dengan ayat kemarin. Istiqnaf namanya. Ya, jadi ini alinea baru. Ini statement baru dari Allah dan berlaku umum di akhirat nanti. Jadi nggak ada kaitan dengan orang yang memecah belah agama kemarin, bukan. Yaitu orang yang datang nanti di hari kiamat, ya, dengan iman dan amal saleh, dan begitu juga orang yang buruk dengan kekufuran. Ja'at fi khatamati surah allati bayanat qawaidal aqaid. Allah datangkan ayat ini sebagai kaidah, sebagai pegangan, ya, pedoman. Wa usul iman billah wa malaikati wa rusi wal yaumil akhir, yaitu dari usul iman, pokok-pokok keimanan kepada Allah, malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan hari akhir. Wa aqamat alaihal barahin, dan Allah ayat ini menetapkan barahin, ya, artinya dalil-dalil. Wa fannadat ma yuridul kufar alaihim minasyubuhat, dan menghilangkan apa yang menjadi syubhat orang kafir. Kama bayanat bil barahin fasada ma yuqabilu min qawaid syirki wa usul kufri wa abtalat. Wah, banyak sekali. Ya, singkatnya itu. Wa zahir anna hadil asyar la tadkhulu fi ma wa'ada Allah Ta'ala min mudha'afah liman yasha. Selanjutnya Muhammad Rashidir mengatakan ayat ini tidak berlaku untuk semua. Tidak berlaku untuk semua perbuatan baik. Ada perbuatan-perbuatan baik tertentu yang tidak dibalas
dengan hanya 10, ya, tapi dibalas dengan pahala yang tidak terbatas, unlimited. Mau Allah. Nah, untuk siapa itu? Terutama kata di sini kan nafaqati fi sabilih. Nah, seperti nafkah, memberikan sokongan untuk kepentingan umum. Nah, itu. Ya. Menyokong, mensupport kepentingan umum. Allah nyatakan itu dalam surat Taghabun. Surat berapa tuh? 64 ya? Surat At-Taghabun ayat 17. 64 kalau salah. Ya. Di sana Allah menyatakan intuqridallah. Jika kamu meminjami Allah. Nah, sampai menggunakan kata pinjem. Pinjemin dulu. Ya. Meminjamkan Allah qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik. Nah, ini kalau orang akidahnya nggak cukup, ini akan menafsirkan macam-macam. Ya. Masa Allah kaya kok butuh pinjaman? Kan? Ini saking anunya. Sama dengan orang tua ngasih duit ke anak. Ya, dia yang memberi uang kepada anaknya untuk jajan. Suatu saat kagol, sini pinjem dulu itu. Nah, gitu. Nanti ibu ganti, contohnya gitu. Nah, padahal uang dia. Ya. Rezeki ini kan dari Allah. Apa nih? Takutnya ini. Yudha'ifu, maka barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, yudha'ifu, Allah akan gandakan. Ya. Kata sebagian orang ini ganda di sini artinya apa tuh? Kali ya. Kelipatan. Ya, seperti 5 pangkat 5. Nah, itu. Pangkat 5 pangkat 5 bukan 10 tapi 25. Pangkat katanya. Di sini bukan. Iya, bukan 5 ditambah 5 bukan. Tapi 5 pangkat 5. 5. Ya, itu katanya gitu. Maka Allah akan gandakan. Tikel-tikel kalau bahasa Jawanya. Wa yaghfir lakum, plus Allah ampuni. Sudah nilainya dinaikin, ya, dosanya diampuni. Wallahu syakurun halim. Karena Allah itu syakur dan halim. Allah itu maha bersyukur. Allah maha bersyukur. Jadi Allah itu merespon action dengan reaction. Allah itu sifatnya reaction. Di salah satu ayat kan ada fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa jika mereka sudah berdoa. Jadi Allah itu sifatnya reaction, reaksi. Kalau kita sudah ada action, tapi kalau kita no action, talk only, NATO, ngomong doang nggak ada actionnya, ya Allah juga tidak akan merubah. Ya, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi agendanya perubahan. Agendanya perubahan. Jadi i'rab juga perubahan, tasrif juga perubahan. Ya kan? Kalau i'rab taghyiru awakhir kalim, perubahan gitu. Tasrif tahwilul amsilatin mukhtalifatin. Tahwil, dia menggunakan istilahnya tahwil, pindah. Kalau i'rab berubah. Ya. Makanya kita juga berubah. Tadinya A dan B jadi A dan C. Nah, itu. Wah, geger sekarang. Perpolitikan geger. Berubah. Oh, beda ini. Oh, belum apa-apa sudah berubah. Gitu. Nah, itulah politik. Politik itu adalah sesuatu yang paling berpotensi untuk memecah belah. Maka kita diminta hati-hati. Jadi sepanjang sejarah Islam, pecah belahnya itu bukan khilafiyah, bukan. Tapi politik. Siasat. Maka sebagian orang ngomong jangan banyak-banyak, jangan terlalu pedes bicara politik.
Sebab itu akan mengarah pada adu domba. Tapi kita nggak boleh polos sekali gitu. Yang mengamati. Indonesia ini kan negara kita. Nggak boleh kita diam-diam tinggal di Indonesia tapi nggak peduli pada Indonesia. Kan nggak bisa kita. Ya kan? Kan kita harus perhatian juga, ini kan negara kita. Sejelek-jeleknya Indonesia ya negara kita. Sejelek-jeleknya presiden kita hari ini ya presiden saya. Kan begitu? Kalau yang menghina saudara kita, mungkin kita nggak marah. Tapi kalau bangsa lain, apa presiden marah gitu? Karena ada sambungan rasa. Kan gitu. Nah, mari kita perbaiki bersama. Kita lanjutkan. Jadi Allah mengatakan, ini tidak berlaku untuk semua. 1 dibalas 10 itu nggak berlaku semua. Ada amal-amal tertentu yang dibalas itu mau-mau Allah. Nah, maka ada ahli tafsir mengatakan ini mekanisme yang dipegang oleh malaikat. Yang dipegang oleh malaikat. Jadi dia kan punya apa tuh? Job. SOP-nya minimal 10 sampai 700 itu di tangan malaikat. Tapi kalau sudah dihandle oleh Allah seperti puasa kan dihandle oleh Allah. Fa innahu li, itu saya, itu aku yang menilai. Maka itu udah sulit ditafsirkan mau Allah. Kalau 1 dibayar 1 M mau apa? Ya kan? Contohnya tukang sihir Fir'aun. Dulu-dulu dia berbuat jahat. Lalu di hari-hari akhir tobat. Loh kok bisa masuk surga? Kan kalau orang nuntut itu. Kan baru berapa jam dia beramal. Ya, yang sejamnya itu dibalasnya sekian M. Dan ya nggak ketututan lah itu kan. Mau aku kan aku Tuhan. Sekarang ada orang bicara, Allah itu agamanya apa? Sekarang orang diskusi itu perbandingan agama, orang Nasrani nggak mau kalah. Allah itu agamanya Islam, kalau Allah itu Kristen. Ada-ada aja. Nah, kita lanjut. Kata di sini adalah dalam surat yang lain, surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 245. Man dzalladzi, siapakah gerangan yang yuqridullah, memberikan pinjaman, qardan hasanan, dengan pinjaman yang baik. Siapa gerangan yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik? Allah bertanya pada kita, siapa yo? Fayudha'ifahu, maka ia akan menggandakannya lahu baginya ad'afan katsirah, dengan penggandaan yang banyak. Sudah digandakan banyak pula. Ya, ini tidak terbatas. Sama bil mudha'afa sab'amiyah dha'fin fi qawli minha. Maka dalam hadis disebutkan sampai 700. Ya, ini antara lain dalam surat Al-Baqarah juga ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji. Perumpamaan seperti sebutir biji. Ambatat sab'a sanabil. Lalu dia tunas, ya, lama-lama tumbuh, terus ada 7 cabang. Ada 7 jadinya. Fi kulli sumbulatim mi'atu habba. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Tuh, kan jadi 700 tuh. Ya. Nah, itu yang berlaku buat malaikat katanya. Mekanisme yang SOP yang di tangan malaikat. Wallahu yudha'ifu. Lalu Allah melanjutkan, Allah mendaifkan, Allah menggandakan, ya, liman yasha, kepada orang yang dikehendakinya. Jadi Allah bisa menggandakan lebih dari itu untuk orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Karena Allah sangat luas, maha luas, alimun, maha tahu. Ya, jadi ini terbuka buat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.
Kila inal murad bil mudha'afa lima yasha hadil mudha'afa nafsaha wa kila al muradu bi ghairaha wa ma yazidu alaiha wa qila anna mudha'afa kula khasatan bil infaq. Ini berbeda pendapat tentang apa yang digandakan oleh Allah. Ada yang mengatakan ini khusus untuk infak karena ayat ini menyangkut soal infak. Ada ahli tafsir begitu. Tapi ada yang berpendapat ini berlaku umum, cuma contohnya infak. Kan masal di sini, sebutnya masal, contoh saja gitu. Ya. Wal arja anal mudha'afa ammah. Nah, penafsir ini mengatakan, penafsir penulis ini, bahwa mudha'afat itu berlaku umum. Ya. Wa anal jumlah ala itlaqiha, dan jumlah di sini mutlak. Jadi nggak nyangkut dengan ayat-ayat kemarin yang berkaitan dengan orang yang memecah belah agama. Bukan, ini berlaku untuk umum. Siapa saja yang kelak datang kepada Allah dengan kebaikan, maka minimal mendapat nilai 10 atau sampai dengan batas yang tidak terhingga. Semua itu tergantung keputusan Allah. Ya, katanya gitu. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena ini tafawatul munfiqin wa ghairi minal muhsinin fi sifatin nafsiyah. Kenapa bisa nilainya berbeda? Walaupun dilakukan oleh orang yang perbuatan yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, nilainya bisa beda. Ya, contohnya kita sholat subuh berjemaah tadi. Apakah pahalanya sama? Tidak sama. Kenapa tidak sama? Nah, ini di sini dijelaskan oleh ahli tafsir. Pertama, kal ikhlasi fin niyat. Gimana niatnya? Ikhlas apa enggak? Kenapa 10? 10 dari mananya? Pertama, ikhlas niat apa enggak? Ikhlas dalam niatnya enggak? Yang kedua, ihtisab apa enggak? Kepengen apa enggak? Kepengen. Ya, apa istilahnya? Mupeng, muka pengen. Maksudnya kepengen pahala gitu loh. Ngudak pahala apa enggak? Satu, ikhlas apa enggak? Ya, bukan karena pengen dilihat orang, tapi dilihat Allah. Yang kedua, mupeng apa enggak? Menginginkan pahala enggak? Mau saya mau. Ah, itu berarti ihtisab itu. Orang itu ihtisab. Dua. Yang ketiga, berkaitan dengan amal. Kal ikhfai sitran. Terang-terangan apa sembunyi? Kan kalau sembunyi kan lebih berharga, ya, lebih berharga. Dalam surat Al-Baqarah 277 ya. In tubdus sadaqat, jika kamu pamerkan sedekahmu, fani'immahi, itu baik. Padahal pamer kan tidak baik, ya. Dalam surat Al-Ma'un sebut wa yura'un, mereka riya, wa yamna'un al-ma'un. Tapi mengapa kok sedekah itu baik? Kamu pamerkan baik karena bernilai sosial. Itu tuh. Karena bernilai sosial. Kalau sholat nggak ada nilai sosialnya, temennya nggak kebagian apa-apa. Sholat mau ikhlas mau nggak ada kaitannya. Tapi kalau berinfak, orang lain dapat tuh. Artinya infak itu mau ikhlas mau enggak, sampai ke tangan orang yang butuh mah sama. Bisa dimanfaatkan buat apa, gitu ya. Tuh, yang ketiga. Yang keempat, tabaudan minasyuhrah. Dia berusaha menjauh dari popularitas. Ya, tidak pengen dilihat orang. Tadi sitran, ya. Dia tidak ada terlintas dalam hatinya kepengen populer. Yang kelima, ibda li ajli husnil qudrah. Nah, apakah dia menampakkan itu kalau memang nggak bisa bebas dari kelihatan, ya? Apakah dia niat supaya dicontoh orang apa enggak? Kalau pas kelihatan tuh ibda li ajli husnil qudwah. Apa niatnya itu untuk dicontoh? Kalau pas kelihatan, kita nggak bisa menghindar, ya, nggak bisa menghindar dari kelihatan. Seperti haji kan nggak bisa nyumput-nyumput.
Gimana mau nyumput-nyumput? Wong terang-terangan naik pesawat, berangkat diiring, daftar sana, daftar sini. Bagaimana bangun nyumput? Nah itu. Biarlah, biar jadi contoh. Biarin orang yang belum haji pada kepengen. Ya, karena haji ini semakin angel gitu kan. Jangankan nggak punya duit ini nunggunya nggak kira-kira. Tuh ya kan? Nah itu yang kelima. Yang keenam, taharil manafi wal masalih, kepikiran nggak olehnya manfaat dan maslahatnya. Kepikiran nggak? Selanjutnya yang keenam, fil ahwali maliyah wal istimai kal ghani wal faqr. Apakah dia posisinya miskin atau kaya? Yang infak tuh. Nah, ini kenapa nilai berbeda? Itu karena posisi orang yang miskin dan yang kaya sama-sama infak 100.000, lebih besar yang miskin. Karena bagi orang kaya 100.000 mungkin 0,000%. Ya, bagi yang miskin 100.000, 80%-nya boleh jadi. Sisa yang di kantong cuma sedikit. Nah, jadi beda walaupun nilainya sama. Selanjutnya, apakah dilakukan oleh yang sakit atau sehat? Beramal baik tuh. Ya, yang sakit pahalanya lebih besar karena halangannya lebih berat. Tantangannya. Nah, ini kenapa pahala beda-beda. Wa ma yuqawil dzalimin sifat karya wa hubus syuhra. Terus ria apa enggak? Tuh. Ya. Kemudian setelah diberi man dan adza enggak? Dia ungkit-ungkit apa enggak? Wah, banyak nih rentetannya, satu amal aja udah daftarnya, listnya banyak. Kan di tangan malaikat sudah ada listnya. Untuk mendapat nilai 10 tuh. Contreng. Wah iya benar 10. Yo katanya gitu. Kata ulama. Tapi seperti yang saya sampaikan, pahala itu urusan gaib. Tidak ada satupun yang tahu mekanismenya. Ya ini hanya kira-kira ya. Ulama ini kan beristihad. Kira-kira begitu. Kenapa seseorang itu dinilai si A sholat nilainya 10, si B nilainya 2. Kenapa bisa begitu? Ini kan tadi. Ya, faktor-faktor tadi. Wal mudha'afa fauqaha takhtalif bimasyiati. Dan tentu saja penggandaan bisa lebih dari yang kita tulis ini. Ya, kata pengarang, bisa lebih dari ini. Nah, ini semuanya bimasyiatihi ta'ala. Karsane Allah. Ya, karena Allah tidak terikat oleh apapun ya. Bihasbai ma yu'lam ikhtilafi awhan muslimin. Nah, maka tergantung kepada sikap muhsininnya. Maka orang yang lebih berilmu, pahalanya lebih besar. Si A masuk masjid, si B masuk masjid. Pahalanya beda, karena berangkat dari rumah itu sudah beda. Jadi penggandaan niat itu bisa menyebabkan penggandaan pahala. Saya masuk masjid, kalau nanti ada yang kotor tak bersihin. Tuh satu. Kedua, kalau nggak ada yang azan, saya yang azan. Kalau nggak ada imam, saya tak imami. Kalau nanti ada yang salah, saya betulin. Wah, niatnya banyak tuh. Mau masuk masjid aja. Udah berimajinasi gitu. Sehingga dibayarnya banyak. Kalau kita ada yang lain masuk masjid, ya ngapain ya di rumah? Nah, cuma satu doang. Cuma satu doang. Nah, itu ya contohnya. Nah itu jadi penggandaan niat ini penting karena itu ilmu. Nah, ilmu inilah yang bisa menyebabkan pahala kita banyak. Niatnya apa? Faqad badzala Abu Bakrin kullu ma yamlik fi sabilillah indal hajat ilaihi. Nah, maka kalau dilihat dari dari sikap Abu Bakar, ya, beliau menghabiskan semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Memang Anda lihat tuh, semua orang rumah dikerahkan untuk membantu proyek hijrah. Beliau sendiri menemani Rasul.
Anaknya Abdullah suruh angon wedus. Beliau hijrah itu. Dikerahkan semuanya. Padahal beliau matrub. Wanted. Lagi dicari. Anaknya disuruh angon wedus. Untuk ngacak-ngacak ini. Jejak. Kan di pasir kan pasti kelihatan tuh. Wow, kesana itu kan. Nah, tapi dengan gembala kambing hilang. Aisyah tunggu di rumah. Aisyah belum satu rumah. Tapi kakaknya Asma binti Abi Bakar itu ngirim ransum. Padahal beliau sedang hamil tua. Naik ke Jabal Nur. Tuh, bayangin itu. Kalau kita jalan-jalan ke sana, Jabal Nur, ya Allah, lanang aja kayaknya nggak bisa. Kita sekarang kayaknya ada segunung santri ya? Segunung santri lebih. Gunung santri menyamankan, kirinya banyak pohon, terus diinjeknya ya tanah ya, di sana tanah. Kalau di sana batu. Jadi kalau pas siang itu, waduh, sampai silo gitu. Batunya itu kan memancarkan bias, memantulkan cahaya. Luar biasa. Laki-laki aja rasanya kelenger. Sementara Asma ini bukan sekali nganter itu. Ada 3 malam apa gitu. Beliau sedang hamil gede. Jadi berapa yang dibawa? 3 katanya. 1 buat beliau sendiri, 1 buat Abu Bakar, ayahnya, 1 buat Rasulullah. Nanti balik lagi, turun lagi. Dan turunnya bukan kayak kita, enak gitu ya, kelihatan orang nggak apa-apa. Ini mengendap-endap, cari celah supaya nggak terlihat. Itu Asma binti Abi Bakar. Jadi harta Abu Bakar diserahkan pada Rasulullah semua. Apa yang dibutuhkan. Jadi investasinya luar biasa beliau. Jadi dalam perjalanan sejarah, Abu Bakar ini 100% hartanya diwakafkan untuk Allah. Sementara Umar bin Khattab 50%. Ya, Utsman nggak tahu berapa ini. Utsman sampai sekarang investasinya masih berjalan. Karena beliau memberikan dana tunai, silahkan digolengin dari orang Islam untuk orang Islam. Sampai sekarang. Jadi dipinjemin, nanti orang yang merasa tertolong, dia nggak wajib bayar sih, nggak kasih lebih, tapi dia infak situ. Nambah gede sekarang. Sampai sekarang. Dana tunai itu masih ada. Disimpannya. Nah, kita lanjutkan. Anna nabiyya ja'ala nisbah bainahuma kanisbah baina ata'i wa dirham minal miskin wal faqri azam min dinari ghani dzil malil katsir. Dirham yang dibayar diberikan oleh seorang miskin dan orang fakir itu nilainya lebih besar daripada dinar yang dibayarkan oleh orang kaya yang punya harta yang banyak. Tadi itu contohnya. Wa may yabdzil dirham muta'alliqan bi nafsahu khazinatan ala faqdihi laisa kaman yabdzilu tayyibatan nafsuhu. Orang yang memberikan dinar, orang yang memberikan harta, dia merasa kehilangan, ada rasa eman memberikannya. Itu pahalanya lebih besar daripada orang yang memberikan sembari tertawa-tawa, nggak kerasa. Kayak didulit aja gitu. Ya, tapi orang yang memberikan itu hartanya sedikit tuh kayak dicubit, kerasa benar sakit. Itu pahalanya lebih besar, merasa kehilangan karena itu berharga di sisinya. Ya, kata di sini. Maka Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid, surat berapa? 57 ayat 10. Allah menyatakan la yastawi, tidak sama. Ya, tidak sama. Minkum, dari kalian. Siapa yang tidak sama? Man anfaqa min qabl fathi wa qatal. Orang yang berinfak sebelum futuh. Dan orang yang ikut perang. Tidak sama dengan orang yang duduk. Ulaika a'dhamu darajatan. Maka kalau zaman sekarang itu namanya orang yang berharokah. Ya, tidak sama dengan orang sipil yang biasa, yang tidak mikirin Islam, mau
Mau hancur dah, mau bagus, sebodoh amat. Itu beda orangnya. Ya. Egois itu. Dia ingin masuk surga sendiri. Tapi orang yang mikirin Islam, sedih kalau Islam ini berkurang. Dia bangga kalau Islam semakin naik dan turut serta ya, membangunnya. Apapun yang dia bisa, kontribusi apapun yang dia punya. Nah, ini beda, namanya muharrik. Orang yang punya harokah. Nah, ya, sikapnya berbeda. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini firman Allah dalam surat 57 ayat 10, barang siapa ya, tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum futuh dan dia ikut berperang. Ulaika, mereka itu a'zamu darajatan, lebih besar derajatnya. Minal ladzina anfaqu min ba'du. Kalau darajatan menurut Syekh Utsaimin itu kali. Ya, kuadrat berarti. Lebih besar derajatnya daripada orang yang infak min ba'du setelahnya. Ya, wa qatalu dan setelah berperang. Artinya perang sudah usai, dia baru nimbrung. Nah, itu beda. Masih perlu sih, masih perlu sokongan, cuma beda nilainya. Ya, jadi sesuatu yang dikeluarkan saat-saat angel, saat-saat payah, saat-saat susah itu lebih besar. Wa kullan, tapi masing-masing wa'adallahul husna, Allah janjikan kebaikan. Nah, itu. Ya, yang infak dalam keadaan sudah rengse, ya nggak masalah. Cuma nilainya berbeda. Wa tafsilu tafawut fi ma dzakarna yatul. Kalau kita mau panjangkan soal ini sangat banyak sekali kata penafsir ya. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Hadis-hadis berkaitan dengan mudha'afat penggandaan. Dari Abdullah bin Amr, akhbara Rasulullah anni aqul wallahu la asuman nahar wal aqumal lail ma ishtu. Suatu saat dari Abdullah bin Amr, dia menyampaikan pada Rasulullah, demi Allah, saya akan berpuasa siang hari. Saya mau puasa saben hari. Siangnya saya puasa, malamnya saya qiyamul lail sepanjang hidup. Ya. Siangnya puasa terus, malamnya qiyamul lail terus. Jadi enggak saya sisakan untuk tidur. Saya tidak pernah sisakan satu hari enggak puasa. Begitu janji dari Abdullah bin Amr. Fakultu lahu qad qulkahu bi abi anta wa ummi. Apakah itu yang kamu katakan ya Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr ya. Kamu apa ini omonganmu? Saya dengar ada orang ngomong malam mau dipakai qiyamul lail, siang puasa terus sepanjang hidup. Apa itu yang kamu ucapkan? Kamukah yang ngomong? Maka kata Abdullah, iya saya ngomong. Saya memang akan begitu. Fa innaka la tastati'u. Kamu tidak akan mampu. Fasum wa aftir. Maka puasalah pada harinya dan berbukalah. Waqum wa num. Dan qiyamul lail serta mix dengan tidur. Jangan semuanya buat qiyamul lail, jangan semuanya buat tidur, tapi digonta-ganti. Wasum minasyahri salasata ayyam, dan berpuasalah saben bulan 3 hari. Fa inal hasanata bi asyri amsalihha, karena kebaikan akan diberi pahala 10 kali. Wa dzalika mithlu siyamud dahr, dan kalau kamu begitu terus itu setara dengan puasa sepanjang masa. Cukup sebulan 3 hari. Qultu ini atiqu afdal min dzalik. Saya kuat lebih dari itu ya Rasulullah, saya kuat. Ini kata Abdullah bin Amr, saya lebih dari itu kuat ya Rasulullah. Fasum yauman wa aftir yaumaini. Udah kalau begitu puasa sehari, buka 2 hari. Kuat ya Rasulullah, lebih dari itu saya kuat. Fasum yauman wa aftir yaman. Lalu puasalah sehari, buka sehari. Ya, diselang-seling, puasa, buka, begitu. Wa dzalika siyamu Daud. Itulah puasa Dawud. Wa huwa afdalus siyam. Lalu Abdullah bin Amr jawab lagi, saya kuat ya Rasulullah, lebih dari itu kuat.
Nah, lalu Rasulullah mengatakan la afdal min dzalik. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Nah, Rasulullah pun wafat. Abdullah bin Amr ditakdirkan berumur panjang. Suatu saat beliau menyesali kata-katanya. Waduh, memang udah payah begini. Karena dia mikir ya masih muda. Nggak kepikiran nanti suatu saat gemeter, duduk aja udah nggak bisa. Nggak kepikiran itu. Waduh, saya nyesel begini nih katanya. Kalau tahu begini, saya nurutin omongan Rasul. Jadi sehari puasa, sehari enggak pun dia nggak bisa. Seperti Nabi Dawud ini nggak bisa lagi. Contohnya Anas bin Malik diberi umur 125 apa? 100 lebih umurnya. Itu hari-hari beberapa tahun sebelum kematiannya dia bahkan bayar fidyah. Setiap Ramadan udah nggak kuat lagi. Nah itulah ya orang-orang yang diberi takdir mikirnya itu mikir jangka panjang. Jangan sekarang. Jangan Anda berpikir akan begini terus. Maka mumpung kuat, tolong kita berbuat baik. Nanti saat tidak kuat, tetap dicatat kuat. Itulah yang disebut walahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya manusia rugi. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami buat manusia sebaik-baik makhluk. Tsumma radatnahu asfala safilin. Nanti kami kembalikan menjadi asfala safilin. Titik terendah. Orang tua tidak terlalu kepengen ya syukur-syukur sih dikirimi ditransfer ya. Tapi nggak ditransfer kan kalau ditegur itu sudah nyaman. Pak, Bu, sehat. Apakah orang tua yang kaya itu berarti nggak perlu ditegur? Ditegur. Dia perlu teguran, nggak perlu transferannya. Gitu. Ya, karena dia sendiri punya. Tapi ketika dia tegur, sehat Pak, ya alhamdulillah, ngobrol. Itu dia udah senang. Dan ini anak harus tahu. Salah satu bentuk birrul walidain adalah komunikasi. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Abi Dzar. Bentar lagi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man shama kulla syahrin thalathata ayyam, fadzalika syiyamud dahr." Barang siapa yang berpuasa cukup sebulan 3 hari saja, maka itu termasuk syiyamud dahr. Puasa sepanjang masa. Ya karena 3 hari itu 1 dibayar 10. Ya kan? Nah, berarti kan sebulan tuh. Hadis yang lain menyampaikan wah panjang sekali dia anunya. Asyamu junnah fala yarfus wala yajhal. Puasa itu adalah perisai, maka janganlah Anda yarfus. Ya, yarfus itu mesum dan jangan pula berbuat kasar kalau lagi puasa. Wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jika ada orang yang memeranginya atau memakinya, katakan inni shaim. Aku sedang puasa. Marratain 2 kali. Jadi kalau menurut manhaj salafus saleh ini harus diucapkan. Karena Rasulullah mengatakan ucapkanlah. Gitu. Jadi ciri manhaj salafus saleh itu mudeng nggak mudeng disuruh nurut. Gitu. Ya, sebab dia punya keyakinan ada hal-hal yang di luar pemahamannya, di luar jangkauan otaknya. Jadi dalam bahasa kita banyak hal-hal yang suprarasional. Kalau Rasulullah katakan begitu, begitu. Apabila lalat masuk ke dalam wadahmu, celupin. Ya sudah nurut, celupin. Nggak perlu nanya kenapa. Nah, itu. Kalau Anda bertanya kenapa itu tidak ikhlas. Kecuali menyangkut keselamatan nyawa. Kalau dijalanin kitanya bakal mati. Nah, itu baru kita mikir. Ya, sepanjang suruh nyuruh, Anda juga nggak terluka dengan menjalankannya, jalankan. Karena itu sunnah. Tapi banyak orang kenapa gitu. Nah ini juga begitu. Jadi kalau kita sedang puasa, ada yang memaki atau ada yang memerangi kita, katakan saya puasa. 2 kali. Inni shaim.
Walladzi nafsi biyadi la khulufu fami saim atyabu indallah min rihil misk yatruqu ta'ama wa syara wa syawatau min ajli. Demi zat yang diriku di tangannya, sungguh bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya misik. Ya, Anda harus berhubungan ke tukang parfum kalau pengen tahu misik kayak apa. Ini perintah ini. Lebih wangi daripada misik. Lebih wangi ini kan ada perasaan. Dia datang ke tukang parfum, pengen tahu misik kayak apa. Nah, itu sunnah. Waduh, orang puasa lebih wangi dari ginian. Ya, kalau kita nggak berhubungan dengan misik, kita nggak akan tahu derajat wanginya itu loh. Nah, makanya ini sunnah. Jadi Rasul menunjuk misik, Anda datang ke tukang misik. Dia meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya karena aku. Karena itu puasa, akulah yang menghandlenya. Nah ini, wa ana ajazibi, sekaligus aku yang akan membalasnya. Jadi malaikat itu nyingkir dalam soal puasa. Allah yang langsung menghandle. Kata Syekh Utsaimin, pengertian wa ana ajazibihi bukan itu. Kata Syekh Utsaimin bukan itu. Tapi seluruh amal bisa dipotong karena tuntutan. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang berurusan dengan kita belum selesai. Ya, utang belum dibayar, kita ngutang ke dia, kita belum bayar, janji belum dipenuhi, nanti akan nuntut di hari kiamat. Tapi pahala puasa kita nggak bisa diambil. Yang lain bisa. Itu menurut ijtihad Syekh Utsaimin. Pengertian aku yang akan membalasnya. Nah, itu katanya nggak bisa ditransfer. Ya, itu permanen milik seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang berpindah ke bab miqat. Miqat apa itu? Dalam haji itu ada miqat. Miqat itu batas, baik batas tempat maupun batas waktu. Kalau batas tempat namanya miqat makani. Kalau batas waktu namanya miqat zamani. Nah, ada pertanyaan begini, fi hadza hal yasih ay yahrama bil hajj qabla asyuri? Sahkah seseorang ihram haji sebelum bulannya? Boleh enggak? Bulan haji untuk ihram itu kapan? Anda tahu nggak? Dari Id ke Id. Ya, jadi Idul Fitri itu pembukaan haji. Idul Adha penutupan haji. Jadi kalau kita masuk ke sana bulan-bulan ini, maka kita wajib ihram. Kalau kita berkunjung ke Mekah, mulai dari Syawal, itu kita wajib berihram. Itu namanya miqat zamani. Ya. Jadi kita boleh menunggu haji mulai dari Syawal boleh. Wah itu udah panjang sekali. Sampai katanya kalau jenggot itu kubis sampai nutupin mulut, mau makannya sampai diwiyak. Kan nggak boleh dipotong. 3 bulan nggak cukur, wah itu berat sekali. Maka itu ada ayat bagaimana azam miraksihi kalau sampai gatel. Ya kan? Kalau dulu kan belum ada sampo wangi-wangi kan nggak boleh kan? Nah, ini akan menyebabkan gatal, banyak kuman, banyak itu kutu. Maka oleh ayat dibenarkan kita untuk mencukurnya. Tapi bayar fidyah. Ya, kita lanjutkan. Mana ini hilang jadi. Haitsu inna hunaka man qala bi sihhati dzalik afiduni barakallahu fikum. Kata sebagian orang katanya sah. Ya, apa benar itu? Nah, maka dijawab oleh beliau fi hadza khilaf baina ahli ilmi. Khilaf. Ya, jadi beliau ini kenapa kita baca-baca ini sambil belajar bahasa komunikasi. Karena ini sesungguhnya ditulis berasal dari tanya jawab. Jadi buku ini ditulis rekaman dari siaran radio. Ya, jadi Syekh Utsaimin ini mengudara. Beliau di Jeddah, ya, tinggalnya di Jeddah. Beliau mengudara di frekuensi tertentu di sana. Orang seluruh dunia itu mengakses.
Nanya, nah itu beliau jawab. Nanya, nah ini rekamannya kemudian dijadikan buku ini. Ya namanya kreatif ya. Kalau saya ceramah ini dibukukan, waduh bisa berjilid-jilid ini. Tahu benar tahu enggak tapi ya kalau ini dan itu pasti akan lebih banyak manfaatnya. Mati faqihim ala anna la yasra ayyahram bil haji qabla asyuri. Padahal ada juga pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan orang berihram haji sebelum bulannya. Ya. Wa asyurul hajj, nah ini silakan. Bulan haji itu adalah Syawal, Zulqa'dah, wa Zulhijjah. Benar ya. Jadi Idul kedua itu, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri itu sebenarnya pembukaan haji. Idul Adha penutupan haji sebenarnya. Ya, jadi Id itu kedua Id. Wa idza ahramal insan bil hajj fi Ramadan, masalan, jika seseorang ihram haji di bulan Ramadan, faman ahalal ilma min man yaqul. Famin ahlil ilmi man yaqul. Ada ahli ilmu yang mengatakan inna ihramu yan akid. Ihramnya sah. Walaupun belum masuk Syawal. Wa yakunu mutalabbisan bil hajj. Dan dia termasuk talabus dengan haji. Artinya masuk ke dalam haji. Lakinnahu yukrah. Tetapi dimakruhkan. Nah ini supaya kita nggak recok ya sudah jangan. Ya maksudnya gini. Orang itu kalau masuk ke haram bukan di bulan haji itu nggak wajib ihram. Kalau dia nggak mau ihram, kalau dia nggak mau ya itu nggak mau umrah, ya nggak wajib ihram. Tapi kalau masuk di bulan ihram ya harus ihram. Wa minhum man yaqulu annahu la yasih ihramu bil hajj qabla asyhuri. Ada sebagian mengatakan ihram hajinya itu tidak sah kalau dimulai bukan Syawal. Sebab Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Faman farada fihinnal hajja. Barang siapa yang fardu pada bulan-bulan itu, fardu haji, fala rafath, maka jangan mesum, wala fusaq dan jangan durhaka, wala jidal dan jangan bertengkar fil hajj dalam haji. Nah ini godaan yang paling besar ya. Mesum, bertengkar, durhaka. Durhaka maksudnya tidak taat. Datang ke sana enggak sholat, malas dia, malas ibadah. Faja'alallah tarattubu ahkamil ihram ala man farada fil ashri fayadulu dzalika ana ahkamal ihram la yatarattab ala man farada fi ghairi ashri hurum. Fi ghairi asyhuril ihram. Allah menyatakan adanya taratub. Taratub itu artinya akibat hukum ihram. Ya, itu dibebankan kepada man faradahu, orang yang berniat haji. Orang yang berniat haji itu baru ihram. Fayadulu dzalika ala ahkamul ihram la taratab ala man faradahu fi ghairi asyhuril hurum fi asyhuril ihram, maka hukum ihram itu tidak mengena terhadap orang yang tidak sesuai, ya, yaitu yang bukan bulan haji ke sana. Wa idza lam taratab ahkam famana dzalika anna la yasih il ihram, maka kalau tidak wajib, tidak sesuai, otomatis hajinya tidak sah. Ya, jadi kalau dalam Islam ini ajaran itu ada yang sifatnya ritual, ya, horizontal, ada yang vertikal. Vertikal itu hubungan ritual. Ritual ini harus terpenuhi 6 hal, pas waktunya, ya, pas tempatnya. Jadi kalau tidak sah, tidak memenuhi syarat, tidak sah. Harus 6, pas waktunya, pas tempatnya, pas caranya, pas jenisnya, apalagi itu, pas sebabnya. Itu serba pas. Kalau tidak pas nggak boleh. Contohnya haji di Monas, ya tidak boleh. Atau haji tapi di bulan Rabiul Awal, ya tawaf juga, tawaf.
nanti ke Arafah, wukuf, tapi bukan tanggal 9 gitu. Rabiul Awal. Jadi sama temannya berapa 10 orang. Tidak sah itu. Karena nggak sesuai tanggalnya. Ya. Nah, itulah tentang ihram, tentang miqat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan habis ini? Cukup ya? Nah, ayat tadi kesimpulannya itu memberi kabar gembira buat kita, peluang untuk beramal, ya. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan akan diberi 10. Tapi kalau keburukan cuma 1. Sehingga ini menginspirasi kita untuk memperbanyak kebaikan karena nilainya luar biasa. Semoga hari-hari kita diisi dengan banyak niat, ya, niat yang baik, sehingga Allah menggandakan lebih dari yang kita kira. Nilai kita jadi bejibun dah. Itulah yang kita harapkan. Semoga Allah juga membalas taklim kita pagi ini dengan pahala yang berlipat ganda, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita berdoa untuk anak-anak kita, semoga dimudahkan hidupnya, diberkahi, dan ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.